Ya, halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita di acara Selasa Berbagi dan pastinya hari ini, kalau udah hari Selasa, kita selalu ingetin buat teman-teman semua untuk yuk, mulai sekarang kita mulai berbagi kehidupan kita, mulai membagikan kesempatan untuk kita juga bisa berbagi Injil buat orang-orang di sekitar kita, untuk kita juga memperhatikan siapa sih orang-orang di sekitar kita, di kiri, kanan, depan, belakang kita, tetangga kita mungkin yang sampai hari ini mungkin belum memiliki kesempatan untuk mendengarkan Injil. Tapi biasanya kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Coba memperhatikan, kira-kira apakah mereka saat ini membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang kita terlalu pintar untuk ngomong tentang Alkitab, tapi kita sendiri nggak pernah bisa jadi kitab yang terbuka buat teman-teman sekitar kita. Itu juga bahaya ya. Makanya tiap Selasa kita dari Kejar TV mau ingetin teman-teman semua untuk yuk berbagi. Karena saatnya Selasa berbagi, kita jadi membagikan hidup buat teman-teman kita. Dan sore hari ini pastinya saya nggak sendirian, ada saya Jo Octavianus dan juga ada Peter Chris, ada Randy, dan untuk ini ada Pastor Rubin Ong. Halo, apa kabar Pastor Rubin? Halo, thank you Bro Jo, baik semuanya, puji Tuhan. Sih. Senior, hormat. Oh iya, nggak dong. Saya harus belajar dari yang hebat-hebat ini kan. Waduh. Nah, ini orang-orang hebat ini. Makasih baru. Thank you. Kita mau mulai, tapi sebelumnya saya mari mengingatkan juga teman-teman semua, ingat ini adalah waktunya kita untuk berbagi dan juga saatnya kita untuk mensupport apa yang dilakukan oleh Kejar TV. Karena Kejar TV secara konsisten setiap harinya menayangkan 24 jam tayangan-tayangan yang menayangkan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap donasi saudara tentunya digunakan untuk penyebaran penayangan Kejar TV di satelit yang menjangkau sampai daerah terkecil di Indonesia. Ada nomor rekening yang saat ini sudah saya tayangkan, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang bisa Anda gunakan untuk mengirimkan donasi Anda untuk membantu apa yang dilakukan oleh Kejar TV tentunya ya. Lalu teman-teman, kalau misalnya belum tahu Kejar TV itu bisa saya lihat di mana? Nah, kamu bisa lihat di Transvision di channel 778 ataupun bisa lewat streaming. Donasi akan digunakan. Nah, itu dari kenapa? Tadi nge-lag Bang Jo, lanjut Bang. Oh, bisa nge-lag ya? Waduh, bahaya ini. Dan kalau misalkan punya pertanyaan, ada pertanyaan atau misalkan ada komentar ataupun saran, silakan teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar atau bisa save nomornya dan dikirimkan ke nomor WhatsApp dari tim Respon Kejar TV yang siap untuk merespon setiap respon kamu yang masuk ya di 0813-8700-7055. Ini nomor teleponnya, nomor WA-nya ya. Hanya WA saja ya, jangan telepon. Lalu kita juga mengajak teman-teman untuk mampir ke online shop-nya Kejar TV yang ada di Tokopedia ataupun Shopee, karena saat ini kita sedang ada USB 23 pengajaran tentang doktrin keselamatan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dari program Kita Ikut Percaya ya. Jadi silakan teman-teman bisa pesan di Tokopedia ataupun Shopee-nya Kejar TV. Nah, ini ada satu hal yang perlu dibagikan, mungkin Peter Chris kayaknya sangat sangat familiar sekali ya. JPCC Worship Kids. Nah, ini ya. Made by You. Tayangan dari Kejar TV saat ini, tayangan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu. Bisa kamu saksikan ya, JPCC Worship Kids. Oke. Nah, kalau itu, langsung difoto loh sama Peter Chris. Senang sekali. Gak jadi. JPC Worship Kids-nya masuk loh. Ya. Oke, kita mulai teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai. Kalau ada pertanyaan selama acara ini berlangsung, silakan bisa tanyakan lewat komen di Facebook kita, untuk kamu bisa tanyain kira-kira apa hal-hal yang kamu mungkin mau tanyain seputar dengan apakah surga itu terlalu murah untuk dijual. Kenapa kita ngomong kayak gitu ya? Surga terlalu murah untuk dijual. Oke, mungkin kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, buat dari Pak Rubin dan juga Randy dan juga Om Chris, sebenarnya apa sih tujuan akhir hidup dalam Tuhan? Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita ya. Kak, sebenarnya apa sih tujuan akhir hidup dalam Tuhan? Upah kita tuh sebenarnya keselamatan atau tempat tinggal yang indah di surga? Kok ada ayat di Alkitab yang mengindikasikan bahwa seakan-akan upah tinggal di surga itu lebih hebat dari keselamatan itu sendiri? Oke. Itu dulu kali ya. Oke. Terus, sebentar ya. Coba ada pertanyaan Kak yang muncul. Nah, ini. Yang pertanyaan kedua, ini abisnya
pertanyaan ini mirip. Kan Tuhan menawarkan keselamatan secara cuma-cuma, Kak. Tapi kemudian Tuhan bilang, untuk mengusahakan keselamatan yang hubungannya menunjukkan bahwa kerja dan pelayanan kita di dunia ini menentukan besarnya upah kita di surga. Nah, bisa tolong dijelaskan? Nah, oke. Ya, mirip pertanyaannya sebenarnya. Gimana? Randy udah, waduh. Karena Randy udah ngomong waduh, saya perlu selamatkan dulu, langsung ke Pastor Rubin Ong dulu mungkin ya. Betul. Rubin. Wah, ini pertanyaan berat ini ya. Ya, thank you. Yang bertanya, thank you, Bro Jo juga. Kita kalau kembali kepada konsep pertobatan ya, maksudnya pertama kali kalau kita lihat Yesus pertama kali dia khotbah kan. Jadi khotbah pertama itu kan berarti indikasinya mewakili misi apa secara gambar besar yang akan disampaikan. Itu ada di Matius 4 ayat 17 kan. Bahwa bertobatlah, itu kan berarti konsep kepada keselamatan kan, repent. Tapi bertobatlahnya itu dibawa kembali kepada ide awal manusia diciptakan, yaitu ada dalam prinsip the kingdom of God kan, repent for the kingdom of God is at hand, dikatakan begitu kan. Nah, artinya konsep keselamatan kita kan kembali lagi kita dikembalikan kepada posisi awal kita diciptakan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya kalau kita melihat di Yohanes 3:16 itu kan, which is itu ayat sangat terkenal kan sebagai ayat keselamatan kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Nah, pertanyaannya kan sederhana, apa itu hidup yang kekal itu yang berhubungan dengan tujuan keselamatan? Kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat yang ketiga, ya itu hidup yang kekal dikatakan begini, inilah hidup yang kekal, ini loh hidup yang kekal ini adalah ini, yaitu apa? Bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tujuan dari hidup yang kekal adalah ya pengenalan dan keserupaan Kristus. Itu jelas ke situ. Jadi kalau ini kita pegang dalam kehidupan, kita jadi ya. Saya sadar bahwa tujuan keselamatan adalah ini, pengenalan dan keserupaan akan Kristus. Ya, sebetulnya ide ini terkorelasi dengan Kejadian 1 ayat 26 itu. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi keselamatan kita dikembalikan lagi kepada keserupaan dengan Kristus kan. Karena kita memang wakilnya Tuhan di bumi ini. Ya kan? Kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Itu. Kalau saya katakan ya itu ya, kalau kita kembali kepada prinsip firman, Bro Jo, itu tuh yang bisa saya jawab ya. Ya, karena mungkin setiap kita kalau misalnya kita kerja atau pelayanan, terutama ya kalau ngomong upah surga gitu kan. Terus kalau misalnya, wah kamu terima Kristus supaya kamu nanti mendapat tempat di surga gitu. Jadi peran surganya mungkin jadi kayak lebih besar daripada keselamatan itu sendiri. Mungkin jadi itu mungkin ya, Pak Rubin ya. Nah kalau dari Randy gimana, Ren? Iya. Oke, mengenai keselamatan dan juga surga ya. Kalau buat aku pribadi, sebenarnya kita perlu define, kita perlu mencari tahu gitu makna dari keselamatan itu apa dan surga itu seperti apa korelasinya dengan keselamatan kita gitu. Aku harus katakan bahwa buat aku pribadi surga itu adalah justru akibat dari keselamatan itu sendiri gitu. Surga itu adalah akibat dari keselamatan. Sedangkan hakikat dari keselamatan itu sendiri seperti yang tadi Pak Rubin sudah sampaikan bahwa kita dikembalikan kepada rancangan awal ketika Tuhan menciptakan manusia gitu loh. Jadi kita dibawa untuk menjadi serupa dengan Kristus, dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah yang rusak akibat dosa di dalam diri kita gitu. Nah, cuma yang seringkali jadi problem adalah ada dua ekstrim ya di dalam memandang hal ini. Yang pertama, kita jadi orang-orang yang fokusnya cuma ke surga. Jadi seakan-akan hidup di dunia ini nggak penting-penting amat gitu ya. Yang penting udah ada jaminan hidup kekal kok. Udah Yesus kan mati buat itu gitu. Jadi kita hidup serampangan, kita nggak menjalankan
tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi ini dengan baik kayak gitu. Jadi semua pikirannya serba udah nanti aja, nanti kita surga kayak gitu. Tapi di sisi yang lain ekstrim sebaliknya, bahwa mereka berpikir udahlah nggak usah ngomongin surga itu kan belum kejadian, belum kelihatan kayak gimana, sekarang yang di bumi aja gitu. Bagaimana kita menghadirkan surga di bumi kayak gitu kan bahasanya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan itu ya, antara amanat budaya dan juga amanat agung gitu ya. Jadi amanat budaya biasanya kan kita tarik dari Kejadian 1 ayat 28 ya kan, setelah 26 27 lalu 28 bicara tentang beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, kuasai dan seterusnya kayak gitu kan. Artinya bagaimana kita berjuang untuk menghadirkan surga di bumi. Gitu. Tapi satu lagi bicara soal amanat agung, Matius 28 ayat 19 ya kan, itu bicara tentang penginjilan. Penginjilan yang at the end adalah surga kayak gitu. Nah, buat aku pribadi diperlukan adanya titik seimbang sih di antara dua hal ini gitu. Di satu sisi kita percaya bahwa rumah kita bukan di sini ya, kita punya rumah yang sejati nanti bersama dengan Yesus di surga. Tapi di sisi lain kita juga punya mandat loh. Kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan surga di bumi. Gitu loh. Dengan keberadaan kita, dengan tingkah laku kita, dengan value kerajaan Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya kan, doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, itu kan harusnya jadi setiap kalimatnya itu adalah formula kehidupan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kan. Jadi dua hal ini sih kalau menurutku Bang Jo, ini harus temukan titik seimbangnya, karena kalau enggak pasti di satu ekstrim salah satunya pasti jadi nggak menemukan esensinya justru kayak gitu. Oke, Om Kris mungkin Om ada yang mau tambahin Om? Pertanyaannya apa sih tadi? Kan udah ada Om. Ya ini ya paling oke. Gimana Om? Jadi setelah tujuan hidup kita kan, setelah kita diselamatkan, terima Tuhan, dan tadi Pastor Robby dan Pastor Randy juga mengatakan bahwa dikembalikan kepada rancangan yang semula. Tapi rancangan yang semula itu seperti apa sih gitu kan? Dan kemudian ditanyakan juga, rumah kita tidak di bumi gitu kan? Rumah kita tidak di bumi. Terus kemudian buat apa kita ada di sini? Saya rasa demikian. Saya rasa adalah bahwa keberadaan kita nanti ada di mana. Kalau dibilang kan ada surga, atau kemudian dia mengatakan dalam doktrin yang lain sebelum ke surga ada di kerajaan 1000 tahun damai yang orang-orang percaya milenisme. Ada dua di sana. Itu sebetulnya bukan jadi isu kan, karena itu sudah dijanjikan. Itu jadi isu itu seperti Pastor dikatakan tadi udah jadi akibat dari dari keselamatan yang kita terima gitu kan. Udah by default, jadi udah satu rangkaian. Ketika kita selamat itu udah satu paket gitu kan, udah masuk paket gitu. Kalau kita ke fast food gitu udah masuk satu paket itu, jadi nggak perlu kita pertanyakan lagi. Tapi menariknya adalah tadi menjadi manusia ciptaan yang seperti semula dulu. Dan pada saat Injil sudah memberikan fakta yang sangat jelas bagaimana kita melakukan mengerjakan keselamatan, katakanlah mengerjakan keselamatan yang dikatakan tadi itu kan. Pelayanan di dunia ini bagaimana bentuknya. Yohanes Pembaptis sebagai roadrunner, sebagai yang jalan duluan memberitakan kerajaan Allah sudah datang, itu memberikan contohnya. Dia memberikan jawaban yang pasti, yang ini bisa jadi bekal bagi kita semua ketika kemudian langsung menjadi followers of Christ gitu kan. Ini Bapak Yohanes Pembaptis, putra dari Bapak Zakaria, itu punya definisi yang menarik ketika orang-orang bertanya setelah dia bertobat kan, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Kata Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ini menarik. Jadi berbicara karakter ilahi.
berbicara soal bagaimana kita menghidupi dan mengerjakan keselamatan menjadi ciptaan yang semula image-nya Tuhan tadi, itu dua contoh yang jelas tadi itu sudah contoh yang sederhana. Dan kemudian dilanjutkan oleh Yesus dan murid-muridnya bagaimana mereka bertindak atas nama kerajaan Allah dan memberikan a glimpse of kerajaan Allah, surga yang nanti seperti apa, dunia yang baru seperti apa. Kurasa ini yang jadi isunya ya, kurasa ya. Tapi salah nggak sih kalau misalkan apakah ada kesalahan pada waktu kita memberitakan Injil pertama kali gitu ya, yang kita cenderung utamakan itu adalah menawarkan surganya sendiri gitu loh, instead of keselamatan ya. Keselamatan itu jadi tertutup dengan tempatnya, bukan tujuan utamanya gitu loh. Gimana? Mungkin ada punya pendapat Pak Ruben mungkin dalam hal ini? Ya, kalau kita lihat di pengertian Ibrani ya, saya tidak bilang Yahudi ya, Ibrani kan. Sebab kalau bilang Ibrani itu kan sebetulnya itu muncul di eranya Abraham, which is waktu Abraham muncul itu belum ada Yahudi kan, ya kan, bangsa Israel itu kan muncul waktu kita tahu mereka keluar dari tanah Mesir ya. Nah, prinsip dari keselamatan sendiri dalam prinsip Ibrani itu sebenarnya kan prinsip kesejahteraan secara holistik, nggak hanya spiritual saja, tapi juga fisikal, juga mentalitas itu secara menyeluruh ya. Jadi sorry tadi pertanyaannya lebih fokus kemana ya, Bro Joe? Ya karena kan pada waktu kita misalkan memperkenalkan Kristus pada orang yang belum percaya, seringkali yang di awal utamakan itu adalah keselamatan, dua hal kan, keselamatan dan surga. Tapi kecenderungannya adalah orang berpikir tentang tempat di mana ketika kita sudah meninggal nanti kita mendapat keselamatan kekal, tinggalnya di surga. Karena kalau kita nggak terima Kristus, kita nggak mendapat surga. Nah, akhirnya orang seringkali menjadi cenderung mendapatkan surganya daripada keselamatan dalam bentuk menerima Kristus Yesus, mendapatkan keselamatan kekal dalam hidup seperti serupa dan segambar seperti Allah sendiri gitu ya. Jadi ada kebingungan di antara keduanya. Ya, sebetulnya kalau kita kembali kepada pengajaran yang Alkitab katakan, kita itu kan tidak tinggal di surga kan? Iya kan, jelas. Karena surga itu tempatnya Allah. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, jelas kan dia tidak kehilangan surga. Dia kehilangan kerajaan surga yang di bumi ini kan. Ya, kalau kita mengacu ke Wahyu 21 nanti dalam kekekalan kan yang unik kan dikatakan begini tuh. Nanti ada langit baru dan bumi baru. Which is langit bicara apa? Heaven kan. Ya kan? Itu sampai sepertinya langit saja yang sekarang ada dilenyapkan diganti yang baru. Padahal langit itu tatanya Tuhan. Ya. Jadi artinya yang penting itu kan memang fellowship-nya kita dengan Tuhan. Katakan kan nanti kemah Allah, tata Allah turun ke bumi yang baru itu untuk tinggal bersama-sama dengan kita kan. Jadi kita akan ada di bumi yang baru dan bentuknya seperti apa kita belum tahu, tapi kita akan ada. Memang kita akan naik, tapi nanti turun lagi kan. Nah, itu kan sudah jelas katakan kan. Jadi artinya kita mesti kembali kepada itu tuh. Ada satu anak yang saya pernah bilang sama Bro Jo kan. Dia berkata begini, iya ya. Banyak orang lebih suka tempat daripada pemiliknya. Ya. Suka tempatnya. Ya kan kayak misalnya saya ke tempat teman saya, tempatnya bagus, tamannya bagus, living room-nya bagus, pool-nya bagus. Ya, makanannya enak, terus kemudian staf di situ yang pintar masak enak, bikin masakan, bikin minumannya enak. Nah, saya hanya suka tempatnya, tapi yang ya maaf kurang ajarnya saya nggak suka sama pemiliknya. Nah, banyak orang kan suka tempat tapi nggak suka pemiliknya. Nah, untuk ikut pemiliknya kan 1 Petrus 2 kalau nggak salah. Dia meninggalkan jejak-jejak yang harus kita ikuti kan. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Pastor Randy maupun Pastor Chris, bahwa keserupaan dengan Kristus itu di mana kita menghidupi apa yang kita yakini kan ya, bahwa kita terima keselamatan kita hidupi. Nah, jejak langkahnya Yesus apa? Makanya kenapa orang suka tempat nggak suka pemiliknya? Karena untuk ketemu dan ikut pemiliknya itu ada 3 hal kan, yaitu servanthood, kehambaan,
kemudian living sacrifice, itu jelas pengorbanan hidup, dan yang ketiga adalah kematian daging. Itu jejak-jejak pemiliknya itu. Nah, makanya orang lebih suka tempat kan. Wah, tempatnya enak ya, berkat, atmosfer, indah, ya itu lagunya Gigi Nirwana kan. Ya kan, Gigi Band kan punya lagu Nirwana kan, itu kan lagu lagu top lah itu ya. Ya, di eranya. Nah, itu kan orang cenderungnya fokusnya ke tempat saja. Cuman kan satu kali ini ada satu anak, saya duduk sama dia berkata begini sama saya kaget. Dia berkata begini, Om, ya dia masih muda makanya panggil saya Om. Dia berkata, Om, kalau Tuhan itu ada di satu tempat, berarti Tuhan kalah besar sama tempat. Wih, coba. Saya duduk sampai saya pukul kepala saya loh. Saya bilang, kamu pagi tadi makan apa kamu? Nah, itu kan sebetulnya dia tidak nyeleneh, itu penghayuan dalam itu. Seakan-akan itu kan kayak Tuhan itu tinggal di satu tempat gitu, Tuhan ada di dalamnya. Jadi tempat itu lebih besar dari Tuhan. Padahal kita mengatakan langit itu tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Itu kan itu asik gitu ya. Jadi ya mesti kita kembali kepada tujuan kita ke hidup yang kekal ya keserupaan dengan Kristus itu. Nah, nanti kita soal tinggalnya di mana ya jelas ada di langit dan bumi yang baru ya itu kan pasti ada ujung itu. Tapi ya please lah jangan kekristenan nawarinya yang begitu-begitu. Ya kan? Kalau orang ketemu pemiliknya pasti dapat tempatnya lah. Ya itulah. Om Chris. Silakan Pastor Chris. Tambahin isu sedikit. Jadi saya tertarik dengan Pastor Rubin tadi katakan bahwa pemiliknya dan bukan tempat. Ini menarik karena kalau dalam tadi ya konteksnya manusia menawarkan surga, kita sepakati premisnya adalah tempatnya Tuhan gitu kan. Walaupun kita nggak percaya itu katakanlah kita premisnya di situ. Tapi menariknya narasi Alkitab sejak Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu bukan manusia yang mencari Tuhan gitu ya, tetapi Tuhan yang membawa dirinya, kehadirannya kepada umat manusia. Sejak dari zaman Adam ketika cari Adam kamu di mana? Kemudian di zamannya Abraham juga Tuhan mengunjungi Abraham. Di anak-anaknya juga ada tangga turun naik ke surga dan itu justru ini menarik karena bagi saya kita mengikuti quote marketing ya, marketing memperebutkan umat. Kalau kita menawarkan surga dan itu bukan gospel gitu kan. Gospel adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan yang turun itu yang berbeda gitu kan. Kita nggak mencari karena kalau kita cari maknanya daripada di surga kayak Syamam atau Salamayim gitu kan, itu lebih kepada keberadaan atau the presence, hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada, di situ kita surga itu ada. At least a glimpse of the heaven yang kita bisa rasakan. Jadi ya saya nggak setuju ya kalau katakan setuju dengan kalau kita menginjil gitu kan, memperkenalkan Kristus Yesus, membawa kabar keselamatan dan kemudian mengiming-imingi kalau kamu selamat kamu akan dapatkan surga. Kayaknya nggak selaras dengan seluruh narasi Injil. Bahkan kemudian Kristus mengatakan bahwa firman yang menjadi daging dan diam di antaramu. Tabernakel juga mengatakan demikian, buatlah sebuah tempat di mana aku akan tinggal bersamamu. Jadi itu sudah kayak the glimpse of heaven himself gitu. Jadi saya setuju. Kita nggak perlu ngikutin untuk menginjil dan menawarkan bahwa ikut kami, surga udah pasti. Kayak bukan gospel gitu deh, kayak gitu. Ya kalau kita kembali lagi ke Alkitab Perjanjian Baru ya, message pertama Yesus yang tadi saya sampaikan di Matius 4 ayat 17 kan mengembalikan orang kepada kerajaan Allah. Itu kan pemerintahan Allah. Itu gaya hidup sehari-hari di mana dia jadi raja supaya kita punya karakter seperti dia. Perumpamaannya pun perumpamaan kerajaan Allah. Nanti waktu dia bangkit mau naik ke surga,
Ya, Kisah Rasul 1 ayat 3, 40 hari dia berulang-ulang bicaranya kerajaan Allah. Jadi begini, Yesus tidak pernah menawarkan surga, Yesus menawarkan kerajaan Allah. Ya, itu jelas kan. Itu berarti kerajaan Allah apa? Dimensi pemerintahan Allah yang memang ada di kehidupan kita di mana dia jadi raja. Itu jelas kan, di Alkitab ditulis itu. Ya. Keren. Oke. Om Randy, mungkin ada pertanyaan Om Randy dari pembicaraan dari Om Chris sama Pak Rubin. Ya, ini aku menambahkan saja semuanya yang disampaikan tadi, aku sepakat sekali ya bahwa memang ini jadi catatan penting buat setiap kita yang memberitakan Injil kayak gitu ya. We're missing out the point kalau pada akhirnya orang lebih tertarik sama surganya daripada sama Yesusnya kayak gitu. Ya, aku suka satu quotes dari seorang pendeta namanya Matt Chandler. Dia bilang gini, surga itu bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka, tapi surga adalah tempat buat orang yang jatuh cinta sama Yesus sedari dia hidup di bumi. Kayak gitu. Jadi waktu kita menginjil, menceritakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan, inti pemberitaan kita adalah pribadi Yesus yang tersalib itu gitu. Sehingga ketika orang mendengarnya, dia akan mulai bertanya-tanya, kenapa sih pribadi ini begitu mengasihiku? Gitu. Bukannya malah jadi kenapa sih gue bisa dapat surga, akhirnya gue bisa dapat fasilitas-fasilitasnya mungkin yang ada di surga, bidadarinya mungkin, dan sebagainya kayak gitu. Tapi poinnya adalah perjumpaan dengan Yesus kayak gitu loh. Ya, makanya sampai ekstrim ada hamba Tuhan yang bilang, kalau di surga nggak ada Yesus, gue lebih pilih masuk neraka asalkan di situ ada Yesus. Wow, sampai se-ekstrim itu gitu loh. Tapi at least kita bisa mulai berpikir bahwa iya ya, apakah tujuanku hidup dan akhirnya beroleh keselamatan itu hanya sekedar surga kayak gitu. Ya, aku teringat akan pemazmur di Mazmur 73 yang lagunya seringkali kita nyanyikan kalau lagi kolekte ya, lagi persembahan kan. Jika neraka dan surga. Bukan. Itu beda pemazmur, Mas. Ya, lagunya yang hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Ya kan? Seorang pemazmur aja bisa berkata seperti itu. Artinya tujuan kita ya Yesus, bukan surganya, bukan tempatnya, tapi pribadinya kayak gitu. Jadi ini jadi catatan khusus sih buat setiap kita yang dikatakan sebagai penginjil, pengkhotbah, bahwa we're missing out the point, yaitu Kristus, kalau pada akhirnya orang lebih tertarik sama tempatnya daripada sama pribadinya. Iya, gitu. Betul. Thank you, Ren. Ya, artinya apa yang kita bicarakan adalah jangan sampai tempatnya justru lebih besar daripada penciptanya gitu kan. Itu bahayanya gitu kan. Ironis. Nah, nyambung dengan apa yang tadi Pastor Randy, lalu juga Pastor Rubin dan juga Om Chris tadi share tentang surga ini sendiri. Ini ada pertanyaan, tapi tadi pertanyaan tadi tentang si penerima kabar keselamatan itu sendiri. Kalau ini pertanyaan ini lebih berhubungan sama si pemberita keselamatan sendiri, orang yang menceritakan gitu loh tentang kabar itu. Pertanyaan adalah gini. Banyak orang yang tampaknya lebih bahagia dengan aman masuk surganya setelah terima Kristus sebagai juru selamat dan dunia ini seperti cari aman aja. Nggak mau nginjil, hidupnya eksklusif. Kok jadi sepertinya nggak adil ya dengan para misionaris yang mati-matian nginjil ke pelosok-pelosok negeri sampai martir segala gitu kan, kehidupan mereka ujungnya itu. Nah, harusnya seperti apa sih sebetulnya? Nah, mungkin Pastor Rubin mungkin bisa memberikan tanggapan. Bagaimana disebut bukunya Francis Chan Crazy Love itu ya, itu kan ya buku itu menurut saya jadi berkat lah ya, walaupun ada banyak bagus-bagus juga, tapi menurut saya kalau orang itu disentuh oleh kasih Tuhan, ya memang dia akan tidak lagi berpikir gue dapat apa kan, ya kan? Saya nggak berpikir karena dia sudah memberi semuanya buat kita. Ya jelas lah itu. Tapi kita juga harus ingat begitu. Saya yakin kok, pasti ada reward dari Tuhan. Rewardnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya kan, memang waktu saya percaya di pengadilan tata Bapa itu, waktu nanti kemudian kita ke atas, kemudian turun lagi,
saya yakin ada reward lah. Pasti ada ya, sekali lagi carinya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi, tapi bukan karena itu loh, bukan karena itu. Tapi karena dasar utamanya ya, karena kita itu udah disentuh kasih Tuhan. Makanya saya nggak setuju kalau orang diajar misalnya kamu memberi supaya kamu dapat lebih banyak lagi, dapat berlimpah-limpah. Saya bilang enggak lah, udah memberi saja. Karena Tuhan perintahkan, gitu kan. Nah, bahkan kalau saya boleh berkata, Yesus itu sebetulnya tidak mengajar kita standar memberi. Ya enggak lah, kalau standar memberi biasa. Yesus itu mengajarnya standar berkorban. Berkorban. Beda kan? Orang kalau udah standarnya berkorban ya. Nah, setiap kali apapun yang Tuhan perintahkan itu kan selalu keluar dari karakternya dan teruji karena memang Tuhan sudah praktekkan. Jadi Tuhan itu kalau perintahkan kita karena dia sendiri sudah melakukan. Ya itu. Jadi menurut saya itu dua hal itu ya, Bro Jo, bahwa karena kasih membara sama Tuhan, dan yang kedua saya yakin pasti ada reward ya, dalam kekekalan. Tapi bukan untuk itu loh. Kita kemudian berani menginjil habis-habisan apa. Bukan itu, tapi karena dasarnya ya kita sayang Tuhan. Kan cinta itu memang selalu punya indikasi keberanian. Itu pernah takut. Oh iya ya, di mana ya, kemudian api kulalui. Ya memang cinta itu kekuatan yang memang luar biasa. Nah itu tuh yang harus ada pada kita membara. Ya itu dasarnya itu bukan karena wah nanti di surga tanahnya lebih gede atau apa. Udahlah itu. Sama Tuhan masa ya kita bayangkan kalau nggak hati-hati kan gereja sorry ya isinya orang-orang yang mentalnya konsumen semua. Ya kan? Saya dapat apa ini? Saya sudah kasih waktu, kasih persembahan, kasih potensi saya dapat apa ini? Jangan dong. Mental kalau gereja isinya orang-orang konsumen semua, capek kita. Sebab kita tidak mungkin bisa memuaskan orang-orang yang begitu sampai kapanpun tidak mungkin terpuaskan. Nah, itu tuh. Ya makanya dari awal mesti konsep keselamatan mesti benar kan. Yesus kan berkata kalau kamu mau ikut aku ya sangkal diri pikul salib. Kan misalnya ya di gereja kalau ada newcomer kan biasanya siapa jiwa baru masuk ke ruangannya bagus lagi kasih snack yang enak-enak kopi lah atau apa ya kan udah Bapak belum ibadah di mana ya silakan kami ini kita punya schedule ini ibadah pria ibadah wanita ada ini ada kunjungan dari silakan ya. Jarang ya ada pendeta begitu siapa yang mau terima Yesus ya jemaat baru nanti ke sana ya. Begitu ketemu, kamu mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib tiap hari, mati kamu. Saya yakin kosong gitu, tapi menurut saya bagus. Nah, saya bagusnya begini. Untuk ikut Tuhan itu hitungannya dari awal harus jelas dulu. Terus kita edit. Nah, yang hati-hati kan begini. Dibungkusnya rohani, tapi sebetulnya memberi makan monster kan. Keegoisan kan. Iya dong. Kita mesti maksudnya gini, dari awal itu ikut Tuhan itu harus jelas hitungannya. Sangkal diri pikul salib. Itu harus jelas hitungannya. Ya, kenapa kekristenan rapuh? Maafkan saya. Karena kita dari awal nggak jelas. Kita mesti jelas dari awal. Ya kan? Jadi begitu ditekan sedikit, berantakan. Begitu ada apa sedikit, pecah. Ya kan? Gereja, kemudian gereja. Dulu ini ya. Dulu orang pindah jemaat itu dianggap pertumbuhan gereja. Sekarang lebih parah lagi. Perpecahan dianggap pertumbuhan gereja. Sekarang. Levelnya udah naik lagi. Sudah lebih dewasa level. Loh, kalau dulu perpindahan kan coba, itu dianggap pertumbuhan, bertumbuh. Tapi sekarang perpecahan dianggap pertumbuhan. Itu kan luka di dalam semua akhirnya. Makanya saling curiga, ya itulah yang sekarang terjadi. Ya prihatin lah. Enggak, kita bicara begini, ya Bapak Ibu semua yang mendengar atau melihat, karena kita ini cinta tubuh Kristus, kita ini cinta the body of Christ kok. Kita enggak lah, kita enggak menghakimi apa. Ini juga kita tanggung kesalahan ini, tanggung jawab kita semua di sini, termasuk saya punya tanggung jawab kan sebagai tubuh Kristus. Kita sayang kok tubuh Kristus. Iya.
Ya, ya. Om Kris mungkin Om mau Ya, nambahin. aku tertarik dengan tadi, mengingatkan aku Pastor Rubin ketika bicara soal kata yang tadi yang menarik adalah hitungan. Hitungannya harus jelas saat ikut Yesus. Nah ini seringkali nggak dikasih tahu hitungannya. Dan gereja terjebak kepada tadi, memberi makan monster tadi. Memberi makan monster tadi itu ini jadi koreksi saya juga ya. Jadi koreksi saya ketika share dimanapun ya, soal media dan segala macamnya, itu jadi hantaman buat saya bahwa saat ini yang jadi message-nya itu bukan hitungan yang jelas, tetapi message-nya adalah diukur dengan accomplishment atau prestasi atau keberhasilan. Nah itu bukan itu hitungannya. Saya teringat apa yang dikatakan Yesus di Lukas 14 ayat 25. Itu hitung-hitungannya jelas. Lukas 14 itu hitung-hitungannya jelas. Apa namanya? Yang hitung-hitung kan. The cost of discipleship. Jadi harus dikasih tahu dulu. Ini loh, ngikut Yesus tadi katakan Pak Rubin bilang, ini loh ikut Yesus itu kamu harus mati. Dan kira-kira gitu kan. Maka hitungannya jelas supaya nggak berhenti di tengah jalan, tadi terjadi perpecahan, terjadi ini kah, itu banyak ini yang ini pun ayat ini sering disalahartikan hitungannya ini, bahkan ini hitungan menjadi murid Yesus gitu kan. Jikalau seorang datang kepadanya ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, ia tidak dapat jadi muridku. Itu hitungannya jelas. Barang siapa tidak memukul salibnya dan ikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Hitungannya jelas. Apa yang harus dikerjakan menjadi orang Kristen after belief gitu kan. Dan siapakah kalau mendirikan rumah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi pada saat tadi terima Tuhan, siapa yang baru pertama kali datang, siapa mau terima Tuhan gitu kan, harus jelas dongnya supaya tidak berhenti di tengah jalan dan kemudian bikin baru lagi perpecahan dikatakan multiplikasi, kan lucu gitu kan. Itu kan lucu gitu kan. Itu yang menarik ya, karena jikalau ia sudah dapat meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Itu aku katakan itu keren sih, itu apa namanya yang Pak Rubin tadi ingatkan kepada kita. Hitung-hitungannya harus jelas saat kita ikut Yesus gitu. Bukan hitungan ukuran accomplishment atau prestasi gitu kan, tapi jelas bahwa kita tidak bisa memandang diri kita sendiri. Di terakhir ayat terakhirnya dia malahan bilang bahwa demikian pula tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak bisa menjadi murid. Keras itu, men. Keras itu. Yeah. Banget itu, banget. Randy gimana, Ren? Siapa tahu lu punya insight yang berbeda, Ren? Atau sudut yang berbeda, Ren? Iya, tadi kan sebenarnya pertanyaan di awal adalah bagaimana ketika orang sudah percaya, lalu dia lebih memilih untuk cari aman, gitu kan, untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin mengeluarkan dia dari zona nyamannya, kayak gitu. Apakah dia bisa seperti itu, gitu? Bagaimana dengan mereka yang mati martir, yang menjadi misionaris ke daerah, kayak gitu? Mungkin satu hal yang mesti diklarifikasi juga bahwa memang dipanggil menjadi seorang pengikut Kristus itu artinya keluar dari zona nyaman. Tapi bukan berarti semua orang harus jadi misionaris gitu kan. Kita nggak semua orang dipanggil untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, lalu pergi ke satu daerah tertentu lalu menginjil di sana gitu kan. Kalau semua jadi penginjil, siapa yang mengembalakan, siapa yang menjadi berkat di spheres yang lain, di bidang-bidang yang lain kayak gitu kan. Tapi bukan berarti juga kita menjadi orang yang mengejar kenyamanan, eksklusivitas. Ya udahlah Kristen aja, yang penting nanti hidup tenang-tenang, diberkati selama hidup di dunia, mati masuk surga. Bukan kayak gitu ya. Tapi kita juga punya mandat tadi, mandat budaya tadi, bagaimana menghadirkan kerajaan Kristus di muka bumi ini kayak gitu, dan itu harus menjadi titik tolak kita sih untuk melakukan segala sesuatunya kayak gitu, karena balik lagi ya, apa bahasanya ya, eskatologi, pandangan eskatologi kita tuh mesti jelas juga ya, bahwa ada istilah kan already but not yet gitu, kerajaan Allah itu sudah di tangan kita,
sudah ada bersama-sama dengan kita, tapi puncaknya itu ya nanti kedatangan Kristus kedua kali, kayak gitu loh. Benar-benar kita berjumpa muka dengan muka dan mengalami kerajaan Allah yang penuh itu ya di situ. Tapi sembari menunggu masa itu, waktu itu, ya hendaklah kita menghasilkan buah-buah yang nyata, kayak gitu. Kita berjuang sebisa kita bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, bagaimana memperjuangkan keadilan, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang berkekurangan. Itu kan yang kita usahakan, kayak gitu loh. Jangan sampai ya itu tadi jadi ekstrim yang sebaliknya, oh aku sudah percaya, aku sudah diselamatkan, aku sudah dijamin masuk surga, akhirnya tidak berbuah gitu kan. Rasul Paulus sendiri kan bilang, aku sendiri bingung mau kemana gitu kan. Di satu sisi aku pengen ketemu Yesus, ya satu sisi aku masih pengen orang-orang lain di sekitarku juga beroleh keselamatan itu gitu. Maka Paulus putuskan untuk ya selama Yesus belum datang atau Tuhan belum panggil saya akan berbuah secara maksimal. Mungkin itu sih Bang Jo, kita harus menemukan titik temunya tuh di situ gitu loh. Jangan ekstrim di salah satu sisi kayak gitu. Aku tambahin dikit ya biar ada ayatnya gitu kan. Boleh dong. Untuk tadi menyatukan antara kutub Pak Rukin dan Pastor Randy, bahwa kalau kita sudah mengenal cinta Tuhan dan kita pasti ingin memberitakan kepada semua orang cinta Tuhan lewat Pastor Randy seperti sfera apapun yang Tuhan taruh di kita gitu kan, dalam circle apapun Tuhan taruh di kita, dalam bidang apapun Tuhan taruh di kita, dan itu adalah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, Islam mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu udah jelas gitu kan. Hanya memang ada orang-orang yang punya panggilan-panggilan khusus yang tadi Pastor Randy dikatakan tadi. Jadi antara Matius pasal terakhir sebagai amanat agung dan juga perkataan Paulus di Efesus 4 itu sangat-sangat relate banget. Dia katakan bahwa dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Masing-masing kita, setelah kita terima Tuhan, setelah kita mengalami cinta Tuhan, kita mengejawantahkannya, muncul lagi. Kita mengejawantahkannya dalam tugas masing-masing dan porsi kita. Di dalam rumahku ada banyak perabotan yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi benar, nggak akan semua orang jadi misionaris. Jadi kalau memang tidak terpanggil jadi misionaris, beneran jangan ke sana. Nanti tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena tidak diperhitungkan tadi. Dan itu akan diejek oleh banyak orang. Itu nyambung ke ayat Lukas 13 tadi itu. Jadi beneran bahwa ya semua orang akan merespon dengan cara berbeda-beda dan Tuhanlah yang memilih orang-orang ini untuk melakukan tugas-tugas tertentu, memperlengkapi orang-orang ini untuk kemudian memperlengkapi tubuh Kristus yang lain tubuh Kristus yang lain. Nah itu satu-satunya di situ, dua-duanya dari satu. Terima kasih. Matius dan Efesus, keren. Akhirnya jembatan pun terbuat ya. Oke. Nah kita mau nanggepin dulu ada pertanyaan dari teman-teman kita yang nonton lewat Facebook Live ini dan kasih komen dari Nauki. Halo Nauki, ini pertanyaannya kita bahas ya. Pak mau tanya, apakah orang Kristen yang hanya sekedar mengimani Tuhan Yesus, tapi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan Tuhan Yesus, yang hanya sekedar masuk gereja, tapi masih suka miras, judi, bicara kotor, dan hanya menurut keinginan daging, apakah mereka kalau mati bisa masuk surga? Wah, ini Randy dulu kayaknya nih. Kalau ini, silakan Pak Randy, gimana? Nah itu ya, makanya definisi keselamatan itu sendiri harus jelas gitu. Jangan sampai orang berpikir selamat itu ya sekedar dipindahkan dari neraka lalu masuk surga kayak gitu. Keselamatan itu kan bicara dikembalikan ke rancangan awal, menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Allah gitu kan. Memang kita juga harus bedakan justification, sanctification, ya kan, glorification. Kita ditebus, kita dibenarkan, kita diperdamaikan itu karena Yesus, bukan karena kita. Tapi kan setelah itu ya kita juga masuk dalam proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, sanctification itu kayak gitu loh. Dan aku percaya orang yang secara umum hidup dan telah mengalami keselamatan, mereka akan masuk dalam proses pengudusan itu. Hanya kasus-kasus tertentu di mana orang mati di kayu salib, mati di samping kanan kiri Yesus itu kan,
yang setelah terima Yesus lalu masuk Firdaus hari itu juga gitu loh. Lah masa kita mau semua ada di kayu salib sehingga nggak perlu berubah dalam hidup kita kayak gitu kan? Kita kan masuk dalam kesempatan yang privilege yang lebih daripada dia gitu loh. Kita diberi kesempatan untuk merasakan sukacitanya Yesus, pikiran dan perasaannya Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita gitu loh. Jadi buat aku sih harus dipertanyakan kembali ya, kalau orang itu berkata aku sudah selamat, aku sudah menerima karya keselamatan, tapi hidupnya nggak ada perubahan, jangan-jangan di awal dia belum benar-benar ngalamin perjumpaan dengan Yesus kayak gitu loh. Karena buat aku pribadi, kalau dia benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia masuk ke dalam pokok keselamatan itu, pastilah akan berbuah hidupnya. Kata lagu sekolah minggu seperti itu sih. Jadi kalau Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus pokok kita carangnya, kita kecil, maka kita pasti berbuah. Lah kalau kita nggak berbuah, pertanyaannya kita dicangkokkan ke pohon yang mana kayak gitu. Oke, hari ini Om Randy banyak lagu ya hari ini. Oh iya, udah ada 2 lagu ya. Iya. Pastor Rubin, mungkin Rubin Om mau tambahin ada apa yang tadi sudah disampaikan oleh Randy? Iya. Tadi penjelasan Pastor Randy udah pas banget, udah memang biblical ya. Nah, saya ini aja coba tambahin saja bahwa memang masalah kita itu sekarang kan memang ada di masalah mentalitas ya. Jadi gini, clear lah. 2 Korintus 5:17 jelas ya bahwa siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru kan. Kainos itu pakai kata itu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kata kuncinya di dalam Kristus ya. Di dalam Kristus, bukan di dalam agama Kristen. Ya, tapi di dalam Kristus ya. Nah, kita ini ciptaan baru, roh kita udah baru. Cuman masalah orang Kristen itu ada di mentalitas. Makanya sebetulnya saya nggak terlalu setuju kalau ada acara pembaruan roh gitu. Yang bisa memperbarui roh itu Tuhan kok. Iya kan? Yang memperbarui roh kita Tuhan, bukan manusia. Karena ini kan roh yang tidak kelihatan. Nah, yang harus kita perbarui sampai kita mati nanti ya soal mentalitas. Ya kan? Ya walaupun mentalitas itu kan sistem nilai di cara berpikir kita, di mana kita merespon semua stimulus apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, ya banyak mentalitas. Ya yang saya ketawakan kadang-kadang lebih ada yang bukan roh kita tengking-tengking, nggak bisa. Misalnya seperti kayak orang tamak, orang kemudian pelit, terus kemudian suka bohong, terlambat janji tidak pernah ditepati. Itu bukan roh, Pak. Itu mentalitas, Pak. Itu mau ditengking, mau disiram minyak 2 ember, nggak berubah, Pak. Itu mentalitas. Itu berubahnya harus praktekkan firman. Kecuali habis disiram minyak, terus disulut pakai api, mungkin berubah itu ya. Nah, masalah on fire. Masalah kita itu ada di itu ya, di mentalitas itu. Itu yang harus diubah. Persoalan kita ada di situ. Mentalitas kita ini, ya. Dan mentalitas hanya diubah waktu orang kemudian renungkan, baca, renungkan firman, praktekkan firman menjadi gaya hidup kita. Itu seumur hidup itu. Itu yang itu kan Filipi 4 ayat 8 katakan kan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut untuk dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis apa? Ya the word of God, firman Tuhan. Itu pikirkanlah itu, think on, ya kan? Itu kan pakai kata asli logisomai. Itu artinya di bank in, diinventarisasi, diinstall. Kita akan menarik keluar yang kita tabung. Kapan itu ditarik? Waktu ngadepin tekanan. Kenapa orang tadi misalnya minum minuman miras? Itu kan bisa jadi tekanan lingkungan. Kamu kalau nggak begini nggak keren. Atau sudah jadi culture, ya budaya, tapi bukan budaya kerajaan Allah kan. Atau mungkin karena stres, ngalami tekanan misalnya. Karena keuangan, karena apa, kan bisa kan. Nah itu
kamu waktu ditekan begitu, yang keluar dari kamu apa? Itu tergantung dari yang kamu baca, kamu renungkan. Itu kan kembali ke situ. Kayak. Thank you. Saya akan ajukan pertanyaan. Bagi orang yang bertanya, saya ajukan pertanyaan. Gini. Ya, apa? Orang kan nanti kalau mati bagaimana gitu kan? Orang yang tadi tidak mengalami perubahan karakternya dan segala macamnya, tidak mengalami perubahan, dan kemudian apakah bisa dia masuk surga? Jadi pada waktu mati, yang kita hadapi atau yang tadi kawan ini hadapi, yang kalian hadapi itu bukan maut. Ketika mati bukan maut yang dihadapi, karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi kalau kayak video game, kalau Yesus sudah menang kan, yang dihadapi kita nanti yang menang tadi Yesus yang kita hadapi, Kristus yang kita hadapi. Nah, kalau kita sia-siakan hidup kita, gitu, bagaimana kita bisa menghadap Yesus? Gitu. Terus kemudian kita ngaku bahwa kita pengikut Kristus. Ayo, bagaimana nanti kita menghadap tahta Tuhan, ngaku dirinya kita Kristus, terus kita berhadapan dengan Kristus. Apa mau kita jawab? Udah, itu aja, tak kembalikan pertanyaannya. Ya, terima kasih loh sudah diingetin. Jadi bukan yang manggil aku ya. Ya. Tuhan maksudnya, gitu kan. Banyak kan sekarang manggilnya aku, bukan Tuhan. Jadi ya terbalik-balik gitu keadaan dunia ini. Thank you. Nah, ini pertanyaan khususnya buat Om Kris sebenarnya Om, karena bisa, maksudnya kita semua, tapi saya mau kasih yang pertama ini untuk Om Kris. Katanya gini Om, katanya Matius 5 ayat 11-12 kan bilang gini kan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan padamu difitnah segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, seolah ayat yang tadi aku baca tadi itu adalah ngasih saran, bahwa kalau kita mau diberi upah yang lebih di surga nanti, kita perlu alami persekusi di dunia. Nah, apakah ini artinya kita setuju dengan paham orang-orang dunia ini yang hidup sebagai anak Tuhan, penuh penderitaan, contohnya kayak di Filipina gitu ya, kalau Paskah ada adegan yang benar-benar menyiksa diri gitu kan, merasakan penyaliban Yesus secara real. Nah, apakah itu benar? Apakah itu konteks dari ayat itu? Silakan. Ya, bukan sesuatu apa ya, bukan ditunjukkan dalam theatrical act seperti itu, bukan itu. Tapi justru dalam real life, dalam kehidupan yang nyata, saat kita ditengarai, ditandai, ayo aku tandain kamu muridnya Kristus, aku tandain kamu pengikut Kristus. Dan kemudian gara-gara itu kehidupan kita menjadi sulit atau kehidupan kita dipersulit, katakanlah nggak sampai seperti para nabi yang dianiaya dan segala macamnya, katakanlah difitnahkan saja. Just because, hanya saja kita sudah ditandain sebagai orang Kristen. Kita tandain sebagai murid Kristus. Meskipun kita nggak menunjukkan diri kita jam-jam doa tertentu gitu kan, kayak doa zaman dahulu yang 7 kali sehari, nggak gitu juga. Tapi kita ditandain dari sikap kita yang tidak mengkompromikan diri kita dengan paham-paham dunia ini. Ketika diajak tertentu tadi segala macam, ketika Pak Rubin mengatakan, ayolah kita minum, ini kan culture, ini kan enak gitu kan. Kayaknya aku enggak lagi deh, aku off ya guys tuh kan. Itu awas, kamu bukan bagian dari kita lagi. Ini bukan teman-teman kerja nanti, awas ya. Nah, suatu saat akan gini, ayolah kita malam inilah, kita closing lah, kita kesana lah, gini lah, ayolah Chris, sekali-sekali Chris. Wah men, sorry men, gue nggak bisa. Yalah, gue ikut, tapi gue di sini. Ya nggak gitu, nggak asik dong gitu kan. Dan kemudian kita nggak diajak lagi, dan kemudian kita mulai diasingkan, dan bahkan kita di pekerjaan kita diperberat dan segala macamnya. Well, itu yang dikatakan sebagai Matius 5 tadi, bahwa berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka punya kerajaan surga. Berkamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Kurasa dalam prakteknya kehidupan sehari begitu. Kita bisa bilang tidak pada hal-hal, pada tindakan-tindakan, pada ide-ide, pada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan iman kita. Jangan itu aja. Bahkan kalau mungkin dikatakan itu area abu-abu, bolehlah, semua boleh, katakanlah Tuhan sudah berkorban, semuanya boleh. Tetapi kita hidup kan bukan sendirian. Banyak saudara-saudara kita. Jangan sampai apa yang kita percayai kita tidak mempengaruhi keselamatanmu. Yes, bisa jadi ya, tapi itu bisa mempengaruhi keselamatan saudaramu. Itu bisa mempengaruhi mereka menjadi kehidupan mereka menjadi sanksi. Kok dia begitu ya? Kok
mengentengkan begitu ya. Jangan-jangan saudaramu kehidupannya akan tersandung karena dirimu. Itu nggak betul bagi saya sih. Gitu Kak Jo. Oke. Ren, boleh Ren, samain Ren. Apa Ren? Kira-kira Ren, kasih komentar Ren. Iya. Matius 5 ayat 11 sampai 12 ya, bicara soal berbahagialah mereka yang menderita kan oleh karena Yesus dan Injil gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga bukan artinya menjadi seorang pengikut Yesus itu harus menderita ya dalam arti miskin ya kan, karena kita tahu ada paham opposite dari prosperity theology, ada poverty theology. Jadi ikut Yesus harus menderita, harus miskin, nggak boleh menikmati apapun kayak gitu. Ya nggak gitu juga kali ya, bahwa memang di dalam kehidupan ini ada waktunya Tuhan berkatin kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi ada waktunya pula Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Nah, disitulah kita harus siap sedia gitu loh. Ya, kita tetap realistis, kita tetap menjalani hidup ya seperti orang pada umumnya, artinya menikmati apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi di sisi lain ya kita harus prepare juga ketika penderitaan karena salib, karena nama Yesus harus kita alami dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu cari-cari penderitaan sih, nanti juga datang sendiri kayak gitu. Itu quote yang tidak terduga loh dari Randy. Kira. Pak Rubin, silakan Pak Rubin. Ada tanggapan Pak Rubin? Ya, tadi penjelasan Pak Chris, Bro Chris sama Bro Randy udah maksudnya udah saling mengisi begitu bagus itu ya. Nah, saya hanya mengingatkan saja, memang kan penganiayaan itu bisa jelas dari luar ya. Dari luar ya, lewat misalnya regulasi bisa saja kan itu, atau dari dalam juga ya, di mana masing-masing denominasi bisa saling ribut, itu kan bisa ya, saling itu kan bisa. Tapi menurut saya penganiayaan paling hebat adalah satu, ketika tidak ada penganiayaan, itu penganiayaan paling hebat itu. Ketika tidak ada penganiayaan, wah itu tuh, makanya betul kan, pembunuh iman paling besar ya memang kenyamanan. Nomor satu, nomor dua kekecewaan, gitu ya. Jadi ketika orang Kristen tidak mengalami, makanya saya dulu suka berkata sama jemaat dan anak rohani, saya berkata, kalau nggak ada aniaya, ya ciptakan aniaya semula. Ya. Misalnya sering ambil waktu puasa atau apa, itu kan menciptakan aniaya semu itu, ya kan? Ya istilah saja saya bilang, karena memang kalau penganiayaan paling mengerikan adalah ketika tidak ada lagi penganiayaan. Coba kita lihat kekristenan di daerah yang atau di negara yang nyaman, seperti misalnya Western world ya, kita tidak judgement mereka, tapi ya, apa yang terjadi? Ya, kita pikir, oh kasihan ya yang tinggal di North Korea misalnya, oh kasihan yang di daerah-daerah tertentu yang keras, yang apa, malah mereka menurut saya luar biasa loh, ngalami Tuhan ada pada dimensi yang kita mungkin nggak alami. Ya kan? Itu. Saya malah pernah dengar ya, ada teman saya ke pedalaman, kok kasihan ya beberapa hamba Tuhan nggak punya motor, dan begitu dikasih motor malah mereka jadi pelayanannya malah jadi mundur. Jadi lebih nyantai, nggak lagi punya. Itu kan kita kadang-kala coba melihat sudut angle-nya, kita mau melihat dengan sudut gimana kan, mesti harus kembali ke firman lagi ya. Jadi ya itu. Artinya ya penganiayaan itu kan memang memproses kita untuk makin dewasa. Tapi kan kita tidak cari aniaya, ya pasti akan datang sendiri kok pasti ya. Itu yang tadi Pastor Randy sudah katakan. Ya itu. Thank you. Ya itu tambahan. Thank you. Oke, ini kita udah 1 jam, udah jam 6.15. Boleh Pastor Rubin Ong untuk boleh berikan kita kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini tentang surga itu sendiri dan keselamatan ya sebetulnya. Silakan Pak Rubin. Ya, kembali lagi bahwa rancangan keselamatan kan kita dikembalikan kepada tujuan awal
rancangan semula, yaitu bahwa kita harus serupa kembali dengan Kristus, ya. Kita ke sana, itu hidup yang kekal adalah mengenal Yesus, kan, ya. Siapa yang kita kenal itu teraplikasi dalam cara hidup kita. Karena kita akan jadi sama dengan yang kita kenal, yang kita sembah. Nggak mungkin nggak, ya, karena itu menjadi prioritas kita, kan. Ya, jadi kembali lagi ke sana bahwa konsep keselamatan kita dikembalikan lagi kepada rancangan semula, dan kemudian dengan hal yang begitu, betul kan yang Kejadian 1 katakan bahwa kita diciptakan serupa dengan Dia supaya mereka berkuasa. Nah, keserupaanlah yang membuat orang berkuasa, tapi berkuasanya kan bukan untuk menaklukkan orang lain, tapi mengelola bumi ini kesejahteraan bersama. Nah, sekarang orang maunya berkuasa, tapi tidak mau serupa dengan Kristus. Ya nggak bisa. Nah, kita harus serupa untuk kemudian kita memerintah bersama Tuhan. Ya, itu yang saya sampaikan buat para pemirsa atau orang yang melihat di Pijar TV ini. Ya, thank you, Bro Jo. Oke, terima kasih Pak Robin Ong. Thank you banget untuk insight-nya hari ini. Thank you banget. Thank you, Pastor Robin. Thank you. Senang ketemu, bisa kenalan sama Pak Chris, Pak Randy. Ya, thank you. Thank you Mas Randy, thank you Om Chris juga, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nyaksikan kita hari ini. Selasa Berbagi, semoga apa yang kita bagikan pada hari ini juga membuka mata kita lagi bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar surga, mendapatkan surga, ya. Kepastian tempat, tapi juga yang pasti harus ada kepastian status kita sebagai anak Allah, yaitu mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Dia, baik tindakan, perilaku, pemikiran kita. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi pastinya di jam yang sama, dan masih bersama nanti ada Pastor Randy, Pastor Chris, dan juga teman-teman yang lain tentunya ya bareng sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi, Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia.